Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdurrahman Munif dari Teknik Lingkungan UI dengan nomor NPM sekian ingin memaparkan tentang UTS Dinamika Sistem Lingkungan. Berikut merupakan paparan dari presentasi kali ini, yang itu ada analisis jawaban yang berupa stock flow diagram, causal loop diagram, estimasi konsentrasi endosulfan pada danau ikan dan manusia, lalu grafik dan tabel konsentrasi endosulfan pada setiap reservoir. Lalu analisa 3 skenario untuk pemulihan kualitas air danau untuk mencapai batas baku mutu yang ditetapkan. Lalu stok flow baru hasil skenario dan evaluasi dan hasil analisis masing-masing skenario. Berikut merupakan gambaran dari stok flow diagram yang telah dibuat. Untuk stok flow diagram dengan bagian endosulfan pertanian dan akumulasi endosulfan di Danau X, pertama penggunaan endosulfan dipengaruhi oleh laju endosulfan, lalu masuk ke endosulfan di lahan pertanian, di mana outflow-nya merupakan degradasi endosulfan di tanah. Dari penggunaan endosulfan ini sendiri, lalu terjadi limpasan sebanyak sebesar 20%, lalu masuk ke danau. Di mana danau ini juga mempunyai inflow-nya dari limpasan dan outflow-nya berupa degradasi. Lalu dari akumulasi endosulfan di danau itu sendiri dapat diperoleh konsentrasi endosulfan di danau tersebut. Dan itu juga ada reservoir populasi ikan dan akumulasi endosulfan pada total ikan, di mana populasi ikan dipengaruhi oleh laju kelahiran ikan dan laju kematian ikan. Dan outflow dari populasi ikan ini ada dua, yaitu kematian ikan dan ikan yang dimakan. Lalu ikan yang dimakan dicari juga berat total ikannya sehingga dapat dikalikan dengan fish apex, di mana fish apex ini merupakan hasil kali antara biokonsentrasi dan konsentrasi di dalam danau, sehingga diperoleh fish concentration inflow atau endosulfan yang masuk ke dalam ikan. Dan outflow-nya berupa fish concentration outflow yang dipengaruhi oleh laju ekskresi dari ikan. Untuk manusia juga sama, yaitu dipengaruhi oleh laju kelahiran dan laju kematian dan dibatasi oleh carrying capacity. Lalu dari jumlah populasi manusia mempengaruhi jumlah konsumsi total dari air minum yang diperoleh, di mana jumlah inflow untuk ke akumulasi endosulfan pada total manusia itu untuk yang melalui air minum itu dari aptek air minum yang merupakan hasil kali antara konsentrasi dengan jumlah konsumsi air. Lalu untuk aptek dari ikan yaitu jumlah ikan yang dimakan dan konsentrasi endosulfan yang termakan, dan untuk aptek dari konsumsi pertanian yaitu dari konsentrasi yang ada di dalam tumbuhan yang dimakan. Lalu untuk outflow dari akumulasi endosulfan pada total manusia adalah human concentration outflow yang dimana dipengaruhi oleh laju ekskresi endosulfan. Dari data tersebut juga diperoleh konsentrasi endosulfan pada tiap manusia dengan asumsi bahwa tiap manusia memiliki berat sebesar 65 kg. Berikut merupakan hasil dari analisa causal loop diagram. Dari analisa stock flow tersebut juga diperoleh berupa tabel data dan grafik dari konsentrasi endosulfan pada reservoir utama, yaitu reservoir pada endosulfan lahan pertanian, akumulasi di danau, akumulasi endosulfan pada total ikan, dan total manusia. Terlihat bahwa di sini grafik dari total manusia cukup signifikan setelah pada tahun ke-50, itu menandakan bahwa karena manusia merupakan uh, puncak dari rantai makanan tertinggi sehingga manusia memperoleh akumulasi endosulfan yang paling banyak. Berikut merupakan grafik dan tabel pada reservoir pertanian, di mana mulai dari tahun ke-0 sampai tahun ke-50 dengan nilai tersebut sekian. Lalu untuk grafiknya itu ada Indonesia Pertanian, di mana grafik mulai lebih landas ketika tahun ke-40 sampai ke-50. Ini menandakan bahwa pada tahun sekian grafik sudah mendekati steady state. Ada grafik dan tabel pada reservoir danau. Lalu ada data dari tahun ke-0 sampai tahun ke-50, data akumulasi endosulfan di danau, dan data konsentrasi endosulfan di danau X. Untuk grafiknya sejalan, yaitu grafik akumulasi endosulfan dan grafik konsentrasi. Di mana pada tahun ke-50 konsentrasi endosulfan di danau X diperkirakan sebesar 4,35 gram per meter kubik atau 4,35 miligram per liter. Lalu ada grafik dan tabel pada reservoir ikan, di mana untuk populasi ikan sendiri sudah steady state pada angka 7.500. Hal ini terjadi karena adanya carrying capacity dari danau itu sendiri. Lalu untuk akumulasi endosulfan pada total ikan juga terlihat bentuk grafik di sini adalah grafik logistik, di mana peningkatan terjadi di awal-awal lalu pada akhir karena ada carrying capacity sehingga datanya mulai mendekati steady state.
Lalu ada juga grafik dan tabel pada reservoir manusia, di mana di sini ada 3 data dari tabel tersebut, yaitu akumulasi endosulfan pada total manusia, konsentrasi endosulfan pada tiap manusia dengan asumsi manusia dengan berat 65 kg, dan populasi manusia yang 2.200 sudah steady state. Dan berikut merupakan grafik dari akumulasi, konsentrasi, dan grafik populasi manusia. Lalu ada analisa skenario, di mana dalam hal ini kami membuat 3 buah skenario yang nantinya akan dibandingkan. Untuk skenario pertama, yaitu membangun dinding penahan pada pertanian, kolam penahan limpasan, dan zona buffer untuk mengurangi laju limpasan menjadi 0,5% saja. Sehingga laju limpasan yang membawa endosulfan dari pertanian ke dalam danau menjadi 0,5%. Dari hasil skenario pertama tersebut, dapat dilihat bahwa konsentrasi pada akumulasi di pertanian itu tidak berkurang, namun tetap pada nilai yang tidak diubah. Namun untuk konsentrasi dalam danau, ikan dan manusia itu berkurang karena pengendalian laju limpasan dapat ditahan atau dikendalikan, sehingga akumulasi pada danaunya itu tidak melebihi dari baku mutu. Dilihat bahwa batas dari baku mutu ini mengacu pada Permenkes nomor 32 tahun 2017 tentang baku mutu lingkungan untuk media air keperluan higienis sanitasi dengan nilai pestisida total sebesar 0,1 mg per liter, di mana nilai ini cukup memenuhi pada tahun ke-40 dan mulai melewati pada tahun ke-50. Dan berikut merupakan grafik. Analisis skenario yang kedua adalah membangun IPAL atau instalasi pengolahan air limbah untuk limpasan pertanian dengan efisiensi penghilangan endosulfan sebesar 95%. Untuk analisis skenario kedua, dapat dilihat bahwa konsentrasi endosulfan pertanian juga tetap, namun akumulasi endosulfan di daun es juga berkurang, tetapi tidak seberkurang dari skenario pertama. Hal ini karena masih ada 5% dari hasil olahan yang tidak terolah, atau efisiensi dari IPAL hanya 95%. Hasil analisis skenario kedua dapat di sini, pada tahun ke-50 konsentrasi endosulfan di danau X masih dalam tingkat yang 0,2 mg per liter atau gram per meter kubik. Tapi jika mengacu pada Permenkes nomor 32 tahun 2017 tentang pestisida total pada keperluan media air itu tidak memenuhi, karena harusnya cukup 0,1 mg per liter. Untuk analisis skenario ketiga, yaitu meningkatkan laju degradasi sebesar 85% di tanah dengan bantuan bakteri Pseudomonas fluorescens menurut penelitian Janitra tahun 2015. Untuk analisis skenario ketiga ini, untuk nilai akumulasi pada manusia dan di danau masih cukup tinggi dan masih melewati baku mutu. Hal ini terjadi karena tidak adanya pengendalian dari laju limpasan, sehingga limpasan yang masuk ke danau masih 20% dan konsentrasi endosulfan masih terbawa ke danau, sehingga konsentrasi di danau masih tinggi. Analisis skenario ketiga ini juga konsentrasi di danau masih tinggi, yaitu sekitar 4 mg per liter atau gram per meter kubik, dan tidak memenuhi dari Permenkes nomor 32 tahun 2017. Analisis ketiga skenario, untuk skenario pertama yaitu membangun zona buffer dapat mengurangi konsentrasi pencemar di danau X sehingga mencapai baku mutu. Yang kedua itu membangun instalasi untuk pengolahan air limpasan belum memenuhi baku mutu, dan skenario ketiga meningkatkan laju degradasi dengan bantuan bakteri juga tidak mencapai pengurangan yang signifikan karena laju penggunaan endosulfan juga tidak dikurangi dan tidak ada pengendalian untuk limpasan endosulfan yang masuk ke danau. Jadi untuk skenario yang terpilih adalah skenario yang pertama, yaitu menahan laju limpasan dengan membangun dinding penahan dan zona buffer di lahan pertanian dengan asumsi besar limpasannya menjadi 0,5%. Hal yang dapat dilakukan adalah menahan laju limpasan dari pertanian menuju danau, di mana membangun dinding penahan. Dinding penahan dapat dibangun di pinggir atau sepanjang dari pertanian di sini, agar limpasannya tidak banyak menyebar ke setelah terjadinya hujan dan air limpasannya tidak keluar. Lalu membangun zona buffer, di mana zona buffer ini dapat mengurangi konsentrasi endosulfan tersebut. Jadi ketika setelah pertanian di sini dibangun zona buffer di sini, supaya ketika air limpasan terlewati, maka limpasan tidak langsung masuk, tapi diserap dulu oleh tanaman. Lalu juga seperti ini, fungsi dari zona buffer itu sendiri mempunyai beberapa fungsi, yaitu slow runoff, flooding control, protection from soil erosion, dan protection from nutrient leakage. Jadi zona pertaniannya dibagi menjadi 3, yaitu ada crop field atau zona pertanian, lalu daerah buffer zone, dan baru badan air. Sehingga badan air tidak langsung tercemari oleh limbah dari endosulfan maupun limbah dari leakage nutrien.
merupakan referensi yang digunakan untuk mengacu pada tugas kali ini. Lalu Permenkes yang digunakan adalah Permenkes nomor 32 tahun 2017 karena pada Permenkes untuk air minum belum tertulis secara langsung mengenai kadar endosulfan yang diperbolehkan dalam danau atau dalam badan air. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.